Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke, syukurlah kalau kalian semua dalam keadaan sehat. Apakah hadir semua? Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Nah, walaupun sedang di dalam masa pandemi dan sekolah daring seperti saat ini, kita harus tetap disiplin, tetap semangat, hadir tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, berpakaian juga harus rapi ya, walaupun sekolahnya dari rumah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu untuk mengucapkan rasa syukur kita karena telah diberi nikmat sehat dan memohon kepada Tuhan supaya kita diberikan kelancaran dan kemudahan pada pembelajaran hari ini. Silakan, siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Silakan, Intan. Marilah teman-teman sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Intan. Nah, untuk menambah semangat belajar kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Siap anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang Ibu akan mulai share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat? Belum, Bu. Bagaimana? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya, anak-anak pernah tidak membaca sebuah cerita dongeng? Pernah, Bu. Pernah ya? Suka membaca cerita? Suka, Bu. Ya, tentu kalian pernah ya membaca sebuah cerita dongeng. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga sudah membaca sebuah cerita dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan kembali membaca sebuah cerita dongeng dan juga dialog singkat. Kita akan memasuki pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, yaitu pembelajaran kedua. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu nanti setelah membaca dongeng, pengembara dan sebuah pohon, kalian mampu mengidentifikasi pesan moral yang tersirat di dalam cerita secara tepat. Kemudian setelah membaca dialog dan berdiskusi, kalian mampu menganalisis arti pentingnya berterima kasih kepada seluruh makhluk hidup sebagai wujud pengamalan sila Pancasila secara tepat. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi, kalian mampu menuliskan 2 pengalaman berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila secara tepat. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Sudah siap, Bu. Udah, Bu. Oke, kalau sudah siap, kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, silakan kalian simak dengan baik cerita yang akan Ibu tampilkan dengan judul Pengembara dan Sebuah Pohon. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke.
Nah, judul cerita dongengnya tadi yaitu Pengembara dan Sebuah Pohon. Silakan dibaca secara bersambung atau bergantian. Dimulai dari Regita, kemudian nanti akan Ibu berikan aba-aba untuk membaca secara bergantian. Yang lainnya silakan disimak dengan baik ya. Baik, Bu. Silakan Regita. Nah, jadi saya akan membaca yang pertama, yaitu dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali. Pohon besar. Stop dulu kita. Sekarang dilanjutkan Ya, Bu. oleh Intan. Baik, Bu. Lalu pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Sudah, Bu. Nah, sudah disimak dengan baik ya ceritanya. Jadi, judulnya tadi apa kira-kira? Apa? Ada yang masih ingat? Pengembara dan sebuah pohon, Bu. Ya, benar sekali. Judulnya adalah Pengembara dan Sebuah Pohon. Nah, dari cerita tersebut, apa pesan moral atau amanat yang bisa kalian dapatkan? Saya, Bu, izin menjawab. Silakan, Kita harus saling menghargai dan menghormati sesama makhluk hidup, Bu. Ya, yang lain? Saya, Bu, pesan moralnya, kita harus berterima kasih pada makhluk hidup yang sudah menolong kita, Bu. Ya, benar sekali ya. Kita harus menghargai dan berterima kasih kepada sesama makhluk hidup, baik itu kepada hewan, tumbuhan, ataupun sesama manusia. Kita juga harus belajar bersyukur. Nah, sikap syukur ini dapat kita tunjukkan dengan menyayangi sesama makhluk hidup. Nah, berikut ini ada dialog singkat antara ayah, ibu, dan Benny yang berbicara tentang sikap bersyukur yang dapat kita tunjukkan dengan menyayangi sesama makhluk hidup. Sama makhluk hidup. Nah, disimak dengan baik ya, Ibu akan membacakan dialognya. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Nah, berikut adalah dialog singkatnya. Benny berkata, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Ayah Benny menjawab, "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." Lalu Benny menjawab lagi, "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Lalu Benny bertanya lagi, "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" Ayah menjawab, "Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia." Lalu ibu ikut berbicara. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Benny bertanya lagi, "Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan?" Ayah menjawab, "Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman di sekitarnya. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur."
Nah, anak-anak, dari dialog yang sudah Ibu bacakan, Ibu ingin bertanya pada kalian, kira-kira untuk apa kita mengucapkan terima kasih ya? Izin menjawab, Bu. Kita Bisa. mengucapkan terima kasih sebagai cara kita mengungkapkan rasa bersyukur, Bu. Ya, mengucapkan terima kasih untuk mengungkapkan rasa syukur. Lalu, apa yang kalian rasakan ketika kalian mengucapkan terima kasih? Izin menjawab, Bu. Ya, Intan. Saat mengucapkan terima kasih kepada orang lain, saya merasa senang dan bahagia, Bu. Wah, bagus ya, Intan merasa senang dan bahagia saat mengucapkan terima kasih. Apakah kalian semua sudah sering mengucapkan terima kasih ketika mendapatkan bantuan dari orang lain? Sering, Bu. Sering ya, oke. Kalau begitu, Ibu akan memberikan kalian penugasan. Silakan kalian tuliskan 2 pengalaman berterima kasih kepada sesama manusia. Diceritakannya secara singkat saja. Nah, ditulisnya di LKPD yang sudah Ibu kirimkan ke grup kelas ya. Setelah itu, setelah kalian membuat ceritanya, buatlah video saat kalian membacakan pengalaman kalian tersebut. Nah, nanti kalau sudah selesai, dikumpulkan di grup kelas juga. Batas waktu pengumpulannya, Ibu beri waktu sampai lusa. Bagaimana? Sudah paham mengenai tugasnya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Baiklah, jika sudah paham, ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Silakan, Intan. Pada hari ini kita belajar tentang mengidentifikasi pesan moral dari cerita dongeng, bahwa kita harus menghargai dan berterima kasih kepada semua makhluk hidup. Kita juga harus belajar bersyukur, Bu. Ya, betul sekali ya. Hari ini kita sudah belajar dari salah satu cerita dongeng dan sebuah dialog singkat, di mana kita harus menghargai dan berterima kasih kepada semua makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, ataupun sesama manusia. Kita juga harus belajar bersyukur. Nah, sikap syukur dapat kita tunjukkan dengan cara menyayangi sesama makhluk hidup. Bagaimana? Apakah ada yang belum dipahami dari materi hari ini? Sudah, Bu. Sudah paham Sudah ya? paham. Baik, jika sudah Sudah, paham, Bu. silakan kalian pelajari di rumah materi pada pembelajaran selanjutnya. Pada buku tema 2, pembelajaran 3, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun kalian berada ya. Pakai masker kalau kalian bepergian keluar rumah, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ayo, Bu. Silakan Gita. Marilah teman-teman dan Ibu guru, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Gita. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.